Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca kisah mengenai seorang psikiater yang bernama Aaron Kheriaty. Psikiater ini menyelidiki kenapa sih manusia itu bunuh diri. Dalam 10 tahun penyelidikan dia menyimpulkan bahwa orang bunuh diri itu bukan karena sakit keras berkepanjangan. Orang bunuh diri bukan masalah karena tergencet urusan uang. Tapi yang dia katakan dia jumpai adalah begini. Orang sampai mau bunuh diri itu biasanya ketika dia hilang pengharapan. Ketika dia tidak lagi punya pengharapan bahwa situasi akan berubah, masalah akan berubah, segala sesuatu akan pulih kembali, semua akan jadi jauh lebih baik. Ketika dia hilang harapan ini, biasanya dia ambil jalan bunuh diri. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau kita berpikir bersama-sama, pengharapan itu penting. Makanya Alkitab bilang 3 yang besar. Iman, apalagi? Pengharapan dan kasih. 3 ini besar. Dan salah satu dari yang besar ini adalah pengharapan. Kita harus jaga supaya hati kita, hidup kita tetap punya pengharapan. Kita harus jaga supaya saudara dan saya jangan sampai kita hati menjadi tawar, hilang pengharapan. Karena kalau kita hilang pengharapan, habis dan runtuh kita seperti domino Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita mau lihat dalam firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin bicara mengenai hope makes the difference. Pengharapan itu membuat sebuah perbedaan. Artinya orang yang hidup dan punya pengharapan beda dengan orang yang hidup tanpa pengharapan. Segala sesuatu jadi berbeda. Dan mari kita mau belajar dari situasi-situasi orang yang ada di dalam sebuah peristiwa, yang mana ada seorang yang punya rumah ibadat dan anaknya mau mati. Lalu kemudian ada seorang lain lagi, seorang wanita jatuh miskin, sakit pendarahan, 12 tahun tidak sembuh. Dia mendapatkan berkat kesembuhan. Nah, kita akan lihat juga nanti ada orang-orang lain. Dan kita mau lihat mana sih yang hidup punya pengharapan, mana sih yang hidup tanpa pengharapan. Mari saya ingin kita lihat di dalam kebenaran firman Markus pasal yang kelima. Hidup tanpa pengharapan seperti apa, hidup dengan pengharapan seperti apa. Nomor 1 yang kita mau pelajari, hidup dengan pengharapan. Hidup dengan pengharapan itu membawa berkat. Setuju bilang amin. Jadi orang yang hidup dan tetap punya pengharapan, orang itu akan merasakan hidupnya diberkati. Mari lihat Markus 5 ini. Ayat 25 sampai ayat 30. Markus 5 ayat 25 sampai 30. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita soroti wanita ini luar biasa. Alkitab katakan bahwa wanita ini mempunyai yang namanya pengharapan.
Kalau wanita yang sakit 12 tahun tidak punya pengharapan, walaupun sudah dengar mengenai Yesus, tidak akan dia beranjak keluar dari rumah. Tidak akan. Dia akan bilang dengan berbagai macam alasan, percumalah, susah ketemu Yesus, rombongannya besar, susah menerobos, percumalah. Lagian ketemu Yesus belum tentu saya dianggap. Kalau orang hilang pengharapan, nanti yang ada itu hanya banyak alasan dalam hidup ini. Dan ini kita harus hati-hati di dalam hidup. Tapi kalau kita belajar dari wanita ini, dikatakan walaupun sudah habis uangnya dan mungkin minus Bapak Ibu, orang ini tidak hilang pengharapan. Masih ingin sembuh. Dan masih mau ketemu Yesus. Bahkan dia berkata, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Ini orang hebat. Dan kalau kita mau soroti banget, orang ini memang punya harapan. Punya sebuah pengharapan yang ada di dalam hatinya yang tidak bisa diganggu-gugat orang lain. Di sini kita belajar bahwa pengharapan itu membuat kita positif. Amin Bapak Ibu. Pengharapan itu membawa manusia positif. Dalam kehidupan sehari-hari saudara bisa lihat, kalau teman saudara itu positif atau tidak. Orang yang tidak positif biasanya hilang pengharapan. Tapi orang yang selalu ada pengharapan pasti positif. Gimana ekonomi? Ya ngalir aja, ngalir. Ya memang susah lah hidup kan. Jadi menurut kamu ya syukur-syukur Desember masih ketemu lah. Ini. Tapi kalau orang punya pengharapan beda banget. Sulit ya sulit, kita kan harus hidup. Sulit ya sulit, kita kan tetap harus buka toko. Sulit ya sulit, kita harus tetap kerja. Sulit ya sulit, kita tetap harus lakukan marketing. Kan gitu. Jadi ada bedanya. Pengharapan itu semacam sebuah fuel. Sebuah bahan bakar yang ada dalam diri seseorang. Kalau kita punya, kita jadi positif. Kalau kita nggak punya, kita jadi negatif. Pengharapan itu membangkitkan yang namanya keberanian. Saudara, dibutuhkan sebuah keberanian keluar dari rumah dan ketemu Yesus. Dibutuhkan keberanian untuk menerobos barikade Yesus Kristus. Dibutuhkan keberanian pegang jubah Yesus. Kalau tidak ada pengharapan, jangan harap akan lakukan itu. Pengharapan itu membangkitkan keberanian. Jadi sekarang tinggal tanya, saudara ini masih punya keberanian tidak? Kalau keberaniannya tipis, pengharapan Anda tipis. Kan begitu. Nah, pengharapan itu membuat kita semangat. Yang membuat seseorang semangat itu apa? Pengharapan. Kalau kita hilang pengharapan, kita hilang semangat. Wanita ini untung punya pengharapan. Dia udah dengar banyak mengenai Yesus. Dia positif. Dia berani mau ketemu Yesus. Semangat dia. Berani jalan cari Yesus. Semangat. Pengharapan itu membuat kita jadi bersemangat. Tapi kalau saudara sudah hilang harapan, masalah. Kemarin kasihan saya membaca kisah di mana terjadi ada sunatan yang melakukan operasi sunat dengan laser seorang umurnya 60. Lah yang disunat anak-anak kecil-kecil. Entah karena apa, salah pegang apa. Ternyata waktu dilakukan sunat itu bukan kulitnya yang kena. Dengan kepalanya ikut putus. Udah gitu dicari gak ketemu. Cari gak ketemu, lama-lama ketemu. Bawa ke rumah sakit, dokter gak bisa pasang. Hilang harapan gak? Karena hilang harapan, kasusnya dibawa ke kepolisian. Jadi kalau kita lihat di dalam hidup ini, manusia kalau punya pengharapan, semangat dia. Tapi kalau sudah hilang harapan, loyo dalam hidup. Apa saja pekerjaannya, apa saja jenis pekerjaannya, loyo. Jadi pengharapan itu sangat penting.
Pengharapan itu membuat kita mengejar yang kita butuhkan. Wanita ini yang pendarahan 12 tahun, dia keluar dari rumahnya dan dia mencari Yesus, kejar Yesus di mana Yesus ada. Dan saudara, kita harus ingat, pada hari itu agenda Yesus bukan menyembuhkan wanita ini. Wanita ini tidak ada di dalam jadwal Yesus, tidak ada dalam agenda Yesus, tidak ada di dalam appointment dengan Yesus. Yesus itu punya jadwal menyembuhkan anak Yairus, kepala rumah ibadat yang sakit keras. Yesus sedang berjalan menuju ke rumah Yairus, tetapi wanita ini melakukan intervensi. Di tengah jalan dia menerobos barikade Yesus, dia pegang jubah Yesus dan dia sembuh. Disinilah kita lihat orang kalau punya pengharapan itu selalu mengejar apa yang dia inginkan, dia butuhkan. Selalu akan mencari jalan. Pengharapan akan membawa kita melihat selalu ada jalan. Pertanyaan saya, masihkah saudara punya pengharapan? Seorang cowok yang kejar gadis, kejar tiap malam minggu datang, karena datang sering-sering sungkan, setropnya habis, datang kali ini bawa setrop sendiri. Pinjam gelas tok sama Aqua. Terus karena punya pengharapan, begitu pengharapannya itu habis, percaya saya nggak akan pernah muncul Sabtu malam minggu di rumah ini. Percuma, kenapa? 18 tahun tak uber lu ndak mau. Umpama 3 tahun tak kejar lu nggak mau. 8 tahun aku kejar lu nggak mau. Kenapa? Percuma. Ini loh sekarang punya saingan aku. Aku datang naik mobil. Yang satunya itu loh naik helikopter. Udah percuma. Manusia kalau hilang pengharapan, hilang semua. Pengharapan itulah yang membuka pintu iman. Makanya wanita ini punya pengharapan. Pengharapannya itu ada sangkut paut dengan imannya. Itu sebabnya dia berkata, asal ku jamah puncak jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia jamah sungguhan. Orang ini luar biasa. Dia nggak minta Yesus tumpang tangan, goyang-goyang kepalanya. Dia nggak minta Yesus itu berbicara kepada dia. Tidak. Dia cuma bilang, kalau aku pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu iman. Itu iman. Pengharapan itu sangat berkaitan dan menguatkan iman. Manusia itu hidup itu karena pengharapan. Ada 2 wanita, A, B. Umurnya sama, lulus dari fakultas yang sama, bahkan lulus satu kelas. Dan sifatnya sama, status ekonominya sama, kerja di perusahaan yang sama. Dan pekerjaannya adalah ambil barang-barang, masukkan dalam kotak, kotaknya kasih orang. Jadi ambil barang-barang, masukkan kotak, kasih orang. Ambil barang-barang, masukkan kotak, kasih orang. Yang sini juga, ambil barang-barang, masukkan kotak, kasih orang. Ambilkan barang-barang, masukkan kotak, kasih orang. Terus begini, pagi sampai sore, ini juga. Lalu dikasih tahu yang A, kamu lakukan ini pagi sampai sore seperti ini. Di akhir tahun, gajimu 300.000 US dollar. Kerja dia. Kerjanya sama. Suhu temperatur ruangan sama. Makannya sama. Semua sama. Seragamnya sama. Yang ini kerjanya sama dengan itu. Ambil barang masuk kotak kasih. Yang ini dijanjikan. Akhir tahun kamu kerja kayak begini. Kamu dapat 3 juta US dollar. Saya tanya. Ini uang sama-sama belum terima nih. Mana lebih semangat kerjanya? A atau B? 300.000 US dollar, 3 juta US dollar. Mana yang lebih semangat kerja? A atau B? B. Mana yang lebih gampang senyum? A atau B? B. Mana yang lihat kehidupan ini positif dan enak dan nyaman? A atau B? B. Semua B. Heran, padahal kerjaannya sama.
ada di ruangan yang sama, makan siangnya sama, daerah rumahnya pun sama. Heran, kerjanya sama, tapi yang bahagia yang B. Why? Karena dia punya pengharapan. Di luar kita bicara uang, dia punya pengharapan. Wah, hidup lain. Ini. Jadi manusia itu pengharapan. Biar Anda ada di rumah yang sangat mewah, kalau hilang pengharapan ya hilang. Kalau tidak punya pengharapan ya habis. Nggak akan maju. Itu sebabnya mari kita hati-hati dalam hal ini. Jaga pengharapan selalu ada di dalam hati. Itu penting. Itu baik. Itu akan sangat memberkati kita. Amin. Nah sekarang yang kedua kita mau lihat. Hidup yang tanpa pengharapan. Kita mau lihat bagaimana tuh hidup yang tanpa pengharapan. Hidup tanpa pengharapan sama dengan hidup di padang gurun. Mari kita lihat orang-orangnya. Baca dulu ayat 35 sampai 43. Markus pasal yang kelima ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga. Dari apa? Keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Perhatikan ayat 40. Tetapi mereka apa? Menertawakan dia. Menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Mari kita lihat sekarang orang-orang itu satu persatu. Anggota keluarganya, Yesus lagi ngobrol sedang dalam perjalanan, anggota keluarga datang dan berkata, anakmu itu wis mati, tahu, mati. Udah nggak usah ngerepotin guru ke sana, percuma. Orang ini adalah orang yang hilang pengharapan, betul? Ini orang kalau hilang pengharapan berhenti tengah jalan di dalam segala acara hidupnya. Berhenti di tengah jalan di dalam segala program yang mungkin dia sedang kerjakan. Berhenti, percuma. Mati. Udah gak usah repot-repot bawa rombongan Yesus ke rumah. Anakmu udah mati. Negatif atau positif? Orang kalau sudah tidak punya pengharapan, dia jadi negatif. Dan dalam hal ini kalau kita lihat, hidup tanpa pengharapan itu membuat kita tenggelam dalam persoalan. Orang yang hilang pengharapan itu yang dilihat cuma masalahnya. Tidak bisa lihat di balik masalah, tidak bisa lihat di ujung masalah, tidak bisa. Tapi orang punya pengharapan selalu bisa. Memang aku punya masalah, tapi ada Tuhan. Memang aku punya masalah, tapi di balik ini. Itu. Tapi ini orang-orang dari rumah bukan menguatkan hati. Bukan bilang gini, ayo Yesus cepat Yesus, udah mati masalahnya, kita cepat supaya engkau bisa beracara. Enggak. Ngomongin Yesus ya, nggak usah ke rumah, percuma, anak lu udah mati, tahu mati. Ya udah itu, nggak usah repot sudah, hilang pengharapan. Dan Yesus berkata kepada
kepala rumah ibadat. Jangan takut, percaya saja. Dan juga Yesus lakukan apa? Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Berapa banyak kita yang negatif-negatif itu justru lebih nancep ya daripada yang positif dalam diri kita. Sering kali gitu, kita begitu. Orang yang hidup tanpa pengharapan selalu melemahkan iman. Jadi kita harus hati-hati. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, nanti yang keluar dari dirinya adalah apa? Keraguan-raguan, ketakutan. Ini keluar semua. Tidak ada iman, percuma mati. Sama dengan tidak mempercayai Kristus. Lalu kita lihat juga bahwa hidup tanpa pengharapan itu membuat kita tidak berani berbuat apa-apa. Udahlah. Berhenti sampai sini, selesai sudah. Berhenti udah. Dah. Kalau di sini ada 2 pot bunga, siram, dia mulai bertumbuh. Di sini disiram, enggak bertumbuh-tumbuh. Siram, enggak bertumbuh-tumbuh. Yang ini tumbuh. Ini enggak. Lama-lama berhenti siram yang di sini. Setelah dia lihat, loh pohon plastik. Berhenti enggak? Lah percuma. Enggak ada harapan pohon plastik disiram tumbuh. Enggak ada. Ya percuma. Gitu. Jadi hidup tanpa pengharapan itu akan menghentikan semua aktivitas saudara. Action saudara. Kita tidak berani berharap apa-apa. Bahkan hidup jadi negatif. Jadi negatif. Nah, saudara lihat itu di dalam ayatnya yang ke-39. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. 40 bilang apa? Tetapi mereka menertawakan dia. Berani amat menertawakan Yesus. Ampun. Yesus loh, diketawain. Kalau diketawain harusnya tersinggung enggak? Tersinggung. Bisa marah Yesus. Kenapa? Lu tertawain gua? Hah? Karena anak ini mati. Gantian aja. Dia yang bangkit, lu yang mati. Kenapa? Mentertawakan aku. Bisu. Bisu semua. Marah Yesus. Bisa. Enggak itu. Disuruh keluar semua. Yang tanpa iman keluar semua. Yang negatif minggir semua. Dia hanya bawa papa dan mama anak itu. Dan dia doakan. Maksudnya jamah dan perintah. Talitakum. Bangun. Anak ini bangun. Suruh kasih makan. Di sini kita lihat. Kalau Yesus tersinggung. Loh, saya diketawain. Ya wes, mulai hai. Ya pulang, gak jadi apa-apa. Betul. Untungnya Tuhan Yesus gak tersinggungan. Saudara tersinggungan? Ya, jangan. Jadi mari kita belajar ini. Hidup itu jadi negatif kalau tanpa pengharapan. Kita harus hidup dengan baik. Jaga jangan sampai yang negatif-negatif masuk dalam diri kita. Gak bagus. Bahkan hidup tanpa pengharapan itu meragukan kuasa Allah. Sangat meragukan. Diketawain, udah kayak gini. Yesus itu jagonya nyembuhkan. Yesus itu jagonya ngusir setan. Yesus itu jagonya itu perintah yang namanya badai, angin topan, angin ribut. Jago Yesus. Yesus itu jago. Barang sedikit, roti sedikit, kasih makan 5.000 orang. Jago. Tapi kalau urusan mati, enggak. Dan disitulah kita lihat berapa banyak orang berhenti dalam hidup ini ketika tidak punya pengharapan. Jangan ragukan kuasa Allah. Kalau kita ingin dapat mujizat, kalau saudara ingin dapat pertolongan Tuhan, nomor 1 pengharapannya dijaga. Karena pengharapan itu akan menguatkan iman saudara, membesarkan iman saudara sehingga engkau percaya. Dan iman itu akan melahirkan tindakan iman. Wanita ini dikatakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Karena dia punya action of faith. Tindakan iman. Berani itu. Jamah Yesus berani dia. Ini. Jadi mari dalam hidup ini kita jaga pengharapan kita.
Jangan seperti orang-orang yang ada di sekeliling Yarius. Jangan. Mereka pada negatif, tidak punya pengharapan. Hidup saudara ini banyak diganggu orang yang negatif. Hati-hati. Karena kenegatifan pasti menghancurkan pengharapan hidup. Ada sepasang suami istri, anaknya 6, miskin, tapi mamanya kalau di meja makan, kalau malam selalu tanya anak 6 ini, pelajaran apa yang positif kamu dapatkan dalam hidup hari ini? Cerita satu-satu, suasana berubah. Karena papanya pemabuk, darah tinggi, ngamuk melulu. Tapi mamanya beda sama papanya. Selalu yang positif. Besoknya lagi, apa yang positif? Tanya satu-satu di meja makan. Suasana berubah. Dan itu membiasakan anak-anaknya mencari sesuatu yang positif dalam hidup. Dari keluarga yang miskin ini, ada 2 yang hebat, namanya Bert dan John Jacobs, yang bisa membuat t-shirt, stempel sablon t-shirt, lama-lama jadi sebuah perusahaan. Urusan hanya t-shirt, tapi mereka kemudian punya aset 1,5 triliun. Urusan t-shirt tok. Dan mereka hidup baik. Kenapa? Karena mereka punya pengharapan. Hidup mau jadi jauh lebih baik. Makanya satu yang saudara harus jaga dalam hidup itu berharap. Kalau kepada manusia engkau nggak bisa berharap, ya berharapnya pada Tuhan. Jangan berharap pada situasi dan kondisi. Jangan berharap pula pada diri sendiri, berharaplah pada Allah. Jadi kita harus memilih nih. Kita mau hidup dengan pengharapan atau kita mau hidup tanpa pengharapan. Kita harus milih. Dan saya berharap saudara memilih hidup dengan sebuah pengharapan. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Tidak harus jadi seperti orang lain. Kita boleh orang lain lebih tinggi dari kita, lebih hebat dari kita, tapi di dalam kita itu yang harus hebat. Tetap punya pengharapan. Kemarin saya dikasih teman waktu sedang siapin firman, teman kasih fotonya Jack Ma waktu masih kecil. Lucu gitu. Begitu lihat foto tahu yang mana Jack Ma. Tahu, khas. Walaupun masih kecil. Ayahnya miskin. Garis keturunan dari orang tuanya di atas orang tuanya pun miskin. Tapi kenapa dia bisa jadi kayak begini sekarang? Kenapa dia bisa berhasil? Apa modalnya? Uang? No. Education? No. Karena dia itu masuk SD ditolak 2 kali. Masuk SMP ditolak 3 kali. Masuk SMA juga ditolak-tolak. Masuk universitas juga ditolak-tolak. Kerja pun ditolak. Harusnya dia bilang, aku ini salah lahir. Harusnya enggak usah lahir. Sial aku ini. Iya kan? Tapi sekarang orang memuji-muji dia. Orang hebat nih. Kenapa? Mulainya bukan dari 0, dari minus. Bukan dari 0, minus. Apa yang dia miliki? Sebagai anak pasti dia punya pengharapan. Kalau saya besar hidup lebih baik. Hidup harus jauh lebih maju. Aku tetap mau jadi orang yang kaya. Kira-kira begitu. Modalnya dia itu loh sebagai anak itu apa? Pengharapan. Ini penting. Jadi saudara harus punya itu. Pengharapan akan melahirkan iman. Iman itu kepada Kristus itu akan membawa perubahan. Jadi pilihlah. Pilihlah hidup dengan sebuah pengharapan. Ketika diperhadapkan pada situasi apapun, belajar untuk berharap sesuatu yang baik. Karena kita tidak sendirian, Allah menyertai kita. Tanpa pengharapan tidak akan ada perubahan. Tapi dengan pengharapan, apa yang tidak bisa berubah. Apalagi Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.